Bab 57. Menebas tingkat ketujuh dengan satu pedang. Cahaya pedang menyala, seekor monster jatuh ke tanah. Carson mencabut tanduk monster dan memasukkannya ke dalam tas tatapan. Matanya menatap kejauhan, samar-samar bisa melihat garis besar kota di kejauhan. Akhirnya sudah terlihat Carson menunjukkan senyuman. Jika dihitung-hitung, tinggal di pegunungan sudah sekitar 1 bulan, dia hampir menjadi orang hutan. Seperti anak panah, Carson berjalan dengan cepat. Meskipun tidak menggunakan teknik langkah angin, tapi setiap langkahnya mengandung sedikit misteri teknik langkah angin. Langkah kakinya seperti angin, badannya ringan dan kecepatannya semakin cepat, tapi tidak menguras kekuatan energi darah. Semakin ke bawah, semakin rendah kemungkinan bertemu monster. Meskipun bertemu, semua adalah monster kualitas bawah kategori 1, mereka tidak dapat menahan pedang Carson. Akhirnya, tiba di kaki gunung. Setelah istirahat sejenak, Carson berjalan keluar dari hutan dan segera berlari menuju kota. Melangkah ke jalan raya, Carson yakin kota di depannya adalah kota Fengwu, karena dia telah berjalan di jalan ini beberapa kali dan memiliki kesan yang mendalam. Di jalan raya, tidak banyak pejalan kaki, pada dasarnya semua petarung, atau sendirian, sekujur tubuh memancarkan aura jahat yang mencengangkan, atau dalam kelompok 3 atau 4 orang, entah mereka seperti Carson, yang baru saja turun dari gunung atau mereka baru saja meninggalkan kota dan ingin memasuki gunung. 6 sosok berjalan di depan, saat berpapasan dengan Carson, salah satu dari mereka berhenti tiba-tiba. Berhenti, sebuah suara marah terdengar, akhirnya aku bertemu denganmu, tangkap dia. Saat Carson menengok ke belakang, orang yang bersuara itu agak familiar, yaitu orang yang dia temui di depan gedung kategori petarung saat mengikuti acara naga terbang sebelumnya, tuan muda dari beberapa geng yang ditahan di laur pintu oleh pengawal keluarga Tang. 2 pemuda di samping pemimpin muda dari geng sekte gerimis mengepung Carson dengan wajah menyeringai. Carson dapat merasakan gejolak energi darah di tubuh mereka, tidak lebih kuat dari dirinya, harusnya alam energi darah tingkat keempat atau kelima. Adapun pemimpin geng muda, juga sama. Gejolak kekuatan darah 3 orang lainnya lebih kuat, mungkin alam energi darah tingkat ke-6. Di kejauhan, ada petarung lain yang lewat, hanya melihat saja, tidak bermaksud ikut campur. Berhenti, cahaya pedang menyala, hawa dinginnya luar biasa, kedua mata Carson dingin. Masih berani melawan, tangkap dia, aku akan mematahkan tangan dan kakinya, melemparkannya ke pegunungan untuk beri makan monster. Pemimpin muda sekte gerimis berkata sambil mencibir, dengan nada garang. 2 geng alam energi darah tingkat kelima sangat cepat, menebas ke kanan dan ke kanan pengulurkan tangan berubah menjadi cakar menghancurkan udara, merah bahu Carson dengan ganas. Sortik Carson bergoyang sedikit, menyebabkan kedua cakarnya meraih udara kosong, pedang panjang itu bergetar sedikit, langsung menamparkan wajah ketua anggota geng Na langsung terhempas dan pipinya tiba-tiba membengkak. Ini adalah peringatan, jika datang lagi, bunuh tanpa ampun, Carson berkata dengan tegas, tidak ada konflik atau kebencian besar, dia sendiri tidak mau membunuh, tetapi jika tidak mendengarkan peringatan itu dan bersikeras mau menyerangnya, maka tidak perlu menahan diri. Sampah, kalian 2 maju, pemimpin muda sekte gerimis berekspresi jelek, mengutuk dengan marah, berkata kepada 2 anggota geng alam energi darah tingkat ke-6 di sampingnya. Keduanya segera bergegas maju, yang satu mengeluarkan pisau dari sarung, cahaya pisaunya miring dan menyerang Carson dari sudut yang aneh. Satu orang lagi, kedua kaki berputar seperti hembusan angin yang menyapu daun-daun yang berguguran. 2 anggota geng alam energi darah tingkat kelima yang wajahnya bengkak juga menyerang lagi, cakar mereka bahkan lebih kejam. Menarik napas dalam-dalam, Carson mengerutkan kening, niat membunuh muncul di matanya. Karena mau cari mati, aku akan memenuhi kalian. Dengan erangan rendah, cahaya pedang berkedip, seperti ada teriakan elang atau seperti guntur bergulir,
cahaya pedang terbelah menjadi 4, masing-masing bergegas ke arah 4 orang. 2 alam energi darah tingkat ke-6 menahan serangan balik dan menghindar, dan 2 alam energi darah tingkat ke-5 bahkan tidak sempat bereaksi. Tenggorokan ditembus, terbunuh dengan 1 pedang. Bunuh dia! Wajah pemimpin muda Sekte Gerimis berubah drastis dan berteriak. Pria parubaya di sebelahnya penuh amarah. Menebas dengan pisau panjang, cahaya pisaunya menyilaukan, suara pisaunya tajam, membuat kulit kepala mati rasa, kedua kaki seperti angin kencang, menggulung debu dan pasir, semuanya adalah seni bela diri tingkat manusia kualitas bawah. Kedua mata Carson tajam, dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat kekurangan dalam teknik pisau dan teknik kaki lawan. Tingkatan seni bela diri keduanya baru mencapai tingkat rendah tahap pertama saja. Langkah kaki bergerak, tubuh seperti angin, menghindari tendangan, menghadap cahaya pisau. Keluarkan pedang. Jurus pedang cepat. Cahaya pedang mengembun menjadi 1 garis, begitu menyilaukan sehingga tidak mungkin bisa melihatnya secara langsung. Kecepatan pedang sangat cepat, menembus udara, membuat 4 serangan pedang berturut-turut. Ujung pedang terus-menerus mengenai kelemahan teknik pisau, menghancurkan cahaya pisau. Pedang kelima menghantam, mengikuti celah, menembus tenggorokan dengan kecepatan yang luar biasa, menyisakan sedikit warna merah. Apat pria kekar di sebelah pemimpin muda Sekte Gerimis menatap dengan mata terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia bisa merasakan kekuatan ensing darah pihak lawan berfluktuasi. Itu adalah alam energi darah tingkat ke-5, tidak disangka mampu membunuh petarung alam energi darah tingkat ke-6 dengan begitu mudah. Mungkinkah dia jenius dari suatu kekuatan? Terobosan tingkatan teknik pedang tanpa hand, pertarungan hidup mati, kemajuan teknik dan seterusnya, peningkatan di segala aspek telah mendorong kemajuan kekuatan Carson, sejak dari awal yang hanya mampu melawan alam energi darah tingkat ke-6 dengan paksa hingga bisa membunuh alam energi darah tingkat ke-6, peningkatannya sangat besar. Jurus pedang ledakan. Pedang itu seperti pengeboman meriam raksasa, tak terbendung, angin kencang yang dibawa oleh teknik kaki robek dan hancur, saat serangan menyapu keluar langsung, tidak ada yang tidak hancur. Pedang ini lebih kuat dari jurus belah sinar bayangan menyapu tingkat tinggi. Meskipun lawannya adalah petarung alam energi darah tingkat ke-6, juga tidak mungkin bisa menahan, apalagi saat setelah mengetahui kekurangannya. Pedang menembus langsung ke jantung dan keluar dati punggung. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, 2 petarung alam energi darah tingkat ke-5 dan 2 petarung alam energi darah tingkat ke-6 terbunuh mati oleh Carson. Pemimpin muda Sekte Gerimis merasa ngeri, menunjuk di arah Carson dan berkata kepada orang terakhir di sebelahnya, "Hasan, bunuh dia." Pemimpin muda, orang ini mungkin jenius dari keluarga tertentu. Pria parubaya itu berkata dengan wajah serius. Sekte Gerimis ada di kota Fengwu, hanyalah sebuah geng kecil. Tingkat pelatihan tertinggi adalah pemimpin geng, alam energi darah tingkat ke-9, jika ditempatkan di dalam 5 keluarga besar, paling-paling setingkat pengurus, dibandingkan dengan 3 keluarga bangsawan besar dan 5 keluarga besar, itu tidak ada bedanya dengan semut. Jika pihak lawan benar-benar murid berbakat dari keluarga besar tertentu, membunuh pihak lawan dapat membawa bencana bagi Sekte Gerimis. "Hasan, kamu adalah pengawal yang dikirim oleh ayahku untuk melindungiku, beraninya kamu tidak mematuhi perintahku?" Pemimpin muda Sekte Gerimis berbicara dengan tegas. "Baik, pemimpin muda." Ekspresi Hasan berubah, dia akhirnya menjawab. Dia mengambil langkah dan berjalan menuju Carson selangkah demi selangkah. Fluktuasi aura yang kuat menyebar. Alam energi darah tingkat ke-7. Carson tampak serius. "Jika mau menyalahkan, hanya bisa salahkan kamu sendiri karena memprovokasi pemimpin geng muda." Hasan berjalan menuju Carson selangkah demi selangkah, mengeluarkan batang besi hitam di pinggangnya, tekanannya semakin besar. Tiba-tiba meledak, dia melangkah maju, batang besi hitam itu menghantam dengan keras, seperti meteorit yang jatuh, momentumnya sangat mencengangkan. Angin kencang menderu dan tekanan melanda, Carson merasa tidak bisa bernapas. Alam energi darah tingkat ke-7,
Aku akan memanfaatkan kamu untuk mencoba kekuatan pedang cahaya langit bayangan awan. Carson diam-diam berkata, kekuatan fisik dan kekuatan energi darah meletus sesaat. Dan masih ada satu yang dipanggil sebagai pemimpin geng muda, oleh karena itu, Carson tidak berani dan tidak bisa mencurahkan 100% kekuatannya. 80%. Cahayanya sangat kuat, seolah-olah jatuh dari langit, menutupi 4 meter di depan, dipenuhi bayangan, cahaya dan bayangan terjalin, membuat mata petarung alam energi darah tingkat ke-7 putih, seolah-olah seperti dijahit, kesakitan hingga matanya berair. Tidak bisa melihat apa-apa, kehilangan target, tapi masih menghantam tongkatnya dengan keras, tapi langsung meleset. Sebelum dia bereaksi, rasa sakit yang tajam menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, dia merasa tubuhnya seperti terpotong. Cahaya dan bayangan menghilang, pemimpin muda sekte gerimis melihat mayat tergeletak di genangan darah. Itu adalah pengawalnya Hasan. Bekas pedang miring di dadanya hampir memotong tubuhnya. Kamu membunuh Hasan. Pemimpin muda sekte gerimis terkejut dan ketakutan. Saat pihak lawan datang selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh, wajahnya langsung pucat. Aku masih ingin membunuhmu, Carson berkata, menahan ketidaknyamanan karena 80% kekuatannya sudah terkuras, dia mempercepat langkahnya. Karena sudah membunuh 5 orang, bunuh satu lagi, apalagi orang ini adalah pelakunya. Jangan mendekat. Pemimpin muda sekte gerimis hampir saja ketakutan hingga buang air keil, dia baru mencapai tingkat keempat alam energi darah, bahkan Hasan, alam energi darah tingkat ke-7 pun sudah dipenggal, mana mungkin adalah lawannya. Aku pemimpin muda sekte gerimis, jika kamu bunuh aku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Namaku Carson Chen, kamu harusnya pernah mendengar nama ini. Carson Chen dari keluarga Chen. 4 pendekar pedang muda Feng Wu, pedang sejati Carson Chen. Pemimpin muda sekte gerimis gemetar. Kamu harusnya tidak memprovokasi aku, Carson berkata. Dia melangkah maju dan menggertak pemimpin muda sekte gerimis yang sedang melangkah mundur. Cahaya pedang besi berharga bersinar seperti kilatan petir, luar biasa cepat. Menyimpan pedang ke dalam sarung, mata pemimpin muda sekte gerimis dipenuhi rasa takut, ada sedikit darah tertinggal di tenggorokannya. Dibunuh dengan satu pedang. Setelah membunuh musuh, saatnya menuai rampasan dari 6 orang ini. Carson menemukan total 1000 tiket uang, 3 uang giok ungu dan 5 uang giok merah, 50 uang giok putih, 20 lebih pil tenaga esensi, 7 pil darah monster dan beberapa makanan kering, ada banyak di tubuh pemimpin muda sekte gerimis. Makanan kering tidak berguna bagi Carson, buang saja, sisanya diambil. Mengeluarkan 2 pil tenaga esensi dan 1 pil darah monster, lalu meminumnya, aliran panas mengalir, kekuatan Fin dan energi darah pulih dengan cepat. Carson berjalan dengan cepat, pergi ke kota Feng Wu. Dalam pertempuran ini, hanya sedikit orang yang melihat, tidak butuh waktu lama dari awal hingga akhir, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata pedang sejati, Carson Chen. Tidak disangka, ternyata dia, kekuatannya terlalu menakutkan. Sulit dipercaya bisa membunuh seorang petarung alam energi darah tingkat ke-7 dengan satu pedang. Aku ingat, Carson menerobos alam energi darah tingkat ke-4 masih belum ada setahun. Mungkinkah pelatihannya telah mencapai alam energi darah tingkat ke-7? Pasti tidak. Kekuatan auranya saat dia mengeluarkan kekuatan energi darah, paling hanya tingkat ke-6. Orang yang terbunuh adalah putra satu-satunya dari pemimpin geng sekte Gerimi, selanjutnya akan semakin meriah. Kurasa tidak, Carson adalah keturunan dari keluarga Chen dan salah satu dari 4 pendekar muda Feng Wu. Keluarga Chen dan sekte gerimis, jika dibandingkan, itu seperti anak kucing dibandingkan dengan harimau ganas, beraninya memainkan janggutnya. Ke-6 orang ini, diperkirakan mati sia-sia. Di tengah penilaian takjub semua orang, Carson melihat gerbang kota Feng Wu. Bersambung. Bab 58 kembali. Melangkah ke aula keluarga, Carson dengan merasakan suasana yang tampak sedikit berbeda. Tampaknya sedikit lebih berat.
Tampaknya sedikit lebih urgensi. Berjalan ke paviliun bumi, bertemu dengan beberapa murid aula keluarga, tatapan mereka melihat Carson, pertama kaget, kemudian sangat terkejut. Adik Carson saat berjalan ke depan rumah, ada suara di belakangnya, suaranya gemetar, gembira seperti terkejut dan bersemangat. Kak Sohari. Carson menoleh ke belakang dan tersenyum. Adik Lan, benar-benar kamu masih hidup, bagus kamu masih hidup. Sohari sangat bersemangat, para tetua masuk ke gunung untuk mencari kamu, tetapi mereka tidak dapat menemukan kamu. Mereka mengira kamu sudah mati di Gunung Fulong. Aku masih hidup, Carson berkata dengan senyum di wajahnya. Sohari juga perlahan tenang. Ayo, pergi ke aula utama, temui tetua. Sohari meraih lengan baju Carson dan berkata dengan tergesa-gesa. Kak, tidak terburu-buru, aku simpan barang-barang dulu. Carson mengangkat beban beratnya dan berkata, untungnya kunci rumah itu tidak hilang. Berjalan menuju aula utama aula keluarga bersama Sohari, mengikuti kata-kata Sohari, ekspresi Carson dingin dan hatinya berat. Tidak disangka, setelah berpisah hari itu, kerugiannya begitu serius, tapi mungkin sudah diduga. Pengawal besi keluarga Chen memang kuat, tetua yang duduk di kam jalur biji memang kuat juga, tapi monsternya terlalu banyak, dan terakhir ada monster kategori 3, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Namun, tetua dan 30 pengawal besi keluarga Chen semuanya meninggal karena ini. Pengurus suri kehilangan satu lengan, 4 murid aula keluarga yang menghilang, hanya dia sendiri yang kembali, 3 lainnya berada di tempat seperti Gunung Fulong, sepertinya tidak ada nasib baik. Bagaimana dengan jalur biji saat ini? Carson bertanya. Katanya ada pengawal besi yang menjaga kembali dan terus menambang biji besi. Sohari berkata, jalur biji sangat penting bagi keluarga Chen dan tidak boleh kehilangan. Masih banyak yang belum ditambang, jadi tidak mungkin menyerah begitu saja. Berjalan ke aula utama, satu demi satu mata langsung tertuju pada wajah Carson. Pertama terkejut, kemudian kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan mekar seperti percikan api dari mata. Carson, kamu masih hidup. Aku sudah tahu kamu ini bernyawa besar. Ketiga tetua tertegun, semua berbicara. Tetua Wono, Tetua Alexandra, Tetua Linto. Carson memberi hormat, aku sudah membuat kalian khawatir. Bagus sudah kembali. Tetua Alexandra tersenyum. Dalam 1 bulan ini, apa kamu selalu berada di Gunung Fulong? Tetua Wono bertanya sambil menatap Carson. Ya, aku tersesat di pegunungan, Carson menjawab sambil tersenyum. Hanya dia yang tahu kesulitan dan bahaya di sana. Namun, dia juga tumbuh, mendapat peluang dan menjadi lebih kuat karena hal ini. Semua ini tidak perlu dikatakan secara detail. Kamu adalah orang pertama yang dapat bertahan di Gunung Fulong selama sebulan lebih dan keluar utuh dengan basis pelatihan alam energi darah tingkat kelima. Tetua Linto juga tertawa. Baguslah bisa kembali. Tetua Alexandra menghela nafas dengan desahan lega. Barusan di luar kota, pemimpin geng muda Sekte Gerimis dan beberapa anggota geng ini membunuhku, tetapi malah terbunuh olehku. Aku tidak tahu masalah ini apakah akan menimbulkan masalah bagi keluarga Chen, Carson berkata. Sekte Gerimis hanyalah sebuah geng kecil, berani-beraninya menyerangmu. Kalau sudah bunuh ya bunuh. Keluarga Chen tidak mengganggunya, apa dia masih berani datang memprovokasi? Tetua Alexandra mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, berlatihlah dengan giat, Sekte Gerimis bukan masalah. Tetua Wono juga berkata. Carson mengangguk, segera memikirkan sesuatu dan berkata lagi, oh iya, Tetua, aku bertemu orang yang sangat aneh di Gunung Fulong. Aneh? Tetua Linto bertanya sambil tersenyum. Carson menjelaskan bayangan hitam yang dia temui di dalam gua secara detail, kemudian melihat wajah ketiga tetua penuh martabat dan kengerian. Mungkinkah legenda itu benar? Tetua Linto seperti bergumam pada diri sendiri. Carson, apa kamu tahu zaman kita disebut zaman era seniman bela diri, dan zaman sebelumnya disebut zaman era dinasti? Tetua Wono berkata,
Carson mengangguk. Zaman era dinasti dihancurkan oleh monster, tetapi ada desas-desus bahwa alasan mengapa monster berkumpul dari pegunungan menjadi pasukan untuk menyerang kerajaan, itu karena dipimpin oleh seseorang dan pemimpinnya adalah sekte Monster Hitam. Sekte Monster Hitam. Carson, yang pertama mendengar 3 kata ini, tiba-tiba merasa berdebar-debar, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sekte Monster Hitam adalah kekuatan paling kuat di seluruh daratan timur dan tidak satu pun dari 3 kerajaan di era dinasti yang dapat menandinginya. Sekte Monster Hitam bertekad untuk menghancurkan 3 kerajaan, kemudian merebutnya dan menguasai daratan timur. Carson merasa sangat ketakutan. Kekuatan paling kuat di daratan timur, pernyataan ini terdengar sangat mengerikan. Jadi, apa hubungan antara sekte siluman hitam dan manusia setengah ular yang dia temui? Mungkinkah monster itu adalah anggota sekte siluman hitam? Pertanyaan muncul di pikirannya. Pada akhirnya, 3 kerajaan besar dihancurkan, tetapi serangan balik mereka juga menyebabkan kerugian besar bagi sekte monster hitam dan pasukan monster. Pada akhirnya, katanya para petarung yang tertaisa setelah disintegrasi 3 kerajaan besar berkumpul untuk mengusir sekte monster hitam. Sekte monster hitam terpaksa harus melarikan diri ke gunung binatang buas dan monster yang tersisa juga secara bertahap dibersihkan. Untuk melawan masuknya monster, satu persatu kota marsial didirikan oleh orang-orang yang masih hidup. Teknik seni bela diri juga diwariskan, sehingga ada banyak orang bisa berlatih menjadi petarung dan itu juga melambangkan datangnya era seniman bela diri yang sebenarnya. Carson menyadari bahwa semua ini tidak dicatat secara komprehensif dalam buku-buku yang telah dia baca sebelumnya, terutama tentang sekte monster hitam. Orang-orang dari sekte monster hitam, apa semuanya monster? Carson bertanya. Kami tidak tahu banyak tentang sekte monster hitam. Lagi pula, itu sudah menghilang selama ratusan tahun. Kami hanya tahu petarung dari sekte monster hitam disebut petarung monster. Kekuatan tubuh secara keseluruhan lebih kuat dari petarung biasa dan mereka bisa juga menggunakan semacam kemampuan yang disebut transformasi monster, mengubah diri mereka menjadi setengah manusia setengah monster, penampilan menjadi lebih menakutkan. Tetua Wono akhirnya berkata, jadi, petarung of monster setengah manusia setengah ular yang kutemui memang petarung dari sekte monster hitam. Carson merasa sangat berat. Aku ingat, Suri bilang pada malam saat kelompok monster menyerang kamp, ada bayangan hitam misterius yang menyelinap ke dalam kamp. Saat pergi, dia ketahuan dan terkena pukulan telapak tangan. Apa mungkin itu prajurit monster yang ditemui Carson? Tetua Alexandra mengangkat alisnya dan berseru. Bagaimanapun juga, berita ini sangat penting. Harus segera sampaikan ke keluarga, kemudian diteruskan ke keluarga lain, harus lebih waspada. Tetua Wono berkata, Carson, masalah ini, cukup kamu sendiri yang tahu, jangan sebarkan dulu, agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Baik, Carson mengangguk. 3 tetua masih ada urusan penting yang perlu ditangani. Jadi Carson pamit dan pergi, kembali ke rumah, lalu mengeluarkan beberapa tanaman obat dan bahan monster. 3 seni bela diri pembangun fondasi, datang ke area inti lagi dan masuk ke gedung penyimpan seni bela diri. 3 jilid seni bela diri pembangun fondasi, aula keluarga tidak tersedia. Jika berkontribusi, Carson bisa mendapatkan 500 poin kontribusi, kemudian pergi ke ruang misi. Tugas menjaga jalur biji terputus di tengah jalan dan mereka tidak bisa mendapatkan poin kontribusi, tetapi mereka tidak akan dihukum. Sebaliknya tugas tanaman obat dan bahan monster, setelah Carson menyerahkannya, poin kontribusi meningkat tajam. Pada akhirnya, Carson mendapat 1.500 lebih poin kontribusi, totalnya 2.000 lebih. Dirinya tidak perlu berlatih teknik. Teknik pedang tingkat manusia kualitas menengah atau yang lebih tinggi tingkatannya, untuk sementara tidak diperlukan. Dia masih memiliki beberapa pil untuk pelatihan, untuk sementara tidak diperlukan. Poin kontribusi ini harus disimpan lebih dulu. 3 resep obat yang dibutuhkan untuk latihan keterampilan pelatihan tubuh, tidak tahu apakah bisa didapatkan di sula keluarga. Dengan ragu,
Carson pergi ke ruang obat dengan 2000 lebih poin kontribusi, penuh percaya diri. Namun sangat disayangkan bahan obat yang ada di ruang obat tidak banyak, bahkan bahan obat yang dibutuhkan untuk resep obat pertama, salep pendingin membran APS, hanya bisa terkumpul setengahnya. Keterampilan pelatihan tubuh memerlukan resep obat yang sesuai, jika tidak, efeknya akan berkurang. Aku perlu mengumpulkan banyak bahan obat sesuai resep obat dan aku juga membutuhkan lingkungan yang relatif baik untuk membuat salep obat. Sudah waktunya. Carson mengangkat pedangnya dan berjalan ke aula utama lagi. Di aula utama, akan selalu ada setidaknya satu orang yang duduk sebagai penanggung jawab, baik tetua atau pengurus. Carson membuat permintaan untuk menantang Hendra yang berada di urutan kedua area elit dan Sheldon urutan pertama area elit, karena halaman kecil Sheldon dulunya adalah kediaman Chelsea, dan juga tempat dia melatih 4 poin kunci teknik pedang. Setelah Chelsea pergi, Carson memiliki pemikiran untuk tinggal lagi di sana, dan hari ini, akhirnya akan menjadi kenyataan. Tantangan semacam ini bukan permainan anak-anak, harus membuat permintaan, kemudian diatur oleh aula keluarga dan diadakan di bawah saksi tetua dan pengurus aula keluarga, Atspun untuk menantang Hendrix Mom serangan Bob Carson. Tidak boleh membiarkan Hendra terus-menerus mencan masalah dengannya dan dirinya tidak bina berbuat apa-apa. Penantang perlu diberitahu lebih dulu, nanti kamu akan diberitahu waktu tantangannya. Pengurus bersikap baik, penantang yang kamu panggil sedang keluar, kamu bisa memilih untuk menantang orang lain atau yang tinggal di halaman orang yang ditantang lebih dulu. Namun, tidak pandai menikmati perlakuan murid elit, tunggu setelah orang yang ditantang kembali untuk bertarung, jika bisa mengalahkan lawan, sumber daya yang seharusnya dia miliki akan diberikan kembali. Aku mengerti, terima kasih pengurus. Carson membungkuk dan pergi. Melihat ke langit, masih ada waktu menjelang malam, kenapa tidak jalan-jalan ke paviliun penyanggah langit? Sebelum pergi ke paviliun penyanggah langit, bawa semua uang giok dan tanaman obat. Carson kembali ke rumah, menyimpan potongan besi hitam, mengambil belati besi berharga, dia meninggalkan aula keluarga sambil memikul beban. Menurut Tetua Wono, paviliun penyanggah langit dibuka di seluruh kota marsial, jadi kekuatannya harus sangat besar, tetapi paviliun penyanggah langit tidak bersaing, hanya berbisnis, maka dirinya mungkin bisa menemukan berbagai macam resep obat untuk keterampilan pelatihan tubuh di paviliun penyanggah langit. Aku juga bisa lihat apakah ada harta karun di paviliun penyanggah langit yang bisa mengembalikan energi darah untuk ayah. Carson diam-diam berkata, kedua matanya berbinar, berapi-api. Mendengar kata-kata Tetua Wono hari itu, Carson baru tahu, ingin mengembalikan tingkat pelatihan ayah, itu lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dengan kerampuannya, mungkin di lain hari bisa berhasil melakukannya, tetapi ayah yang energi darahnya semakin menipis, kesehatannya semakin memburuk, semakin lama menunda akan semakin buruk. Jadi sebaiknya ditangani dengan secepat mungkin. Paviliun penyanggah langit saat ini adalah sebuah harapan. Bersambung.